Ya, salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Allah. Tema kita hari ini berjaga-jaga senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara berjaga-jaga senantiasa bukan saja untuk kita secara rohani. Dalam kehidupan di dunia juga kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, untuk itu kita sebagai manusia Allah, sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, setiap kita harus hidup berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga dengan bagaimana caranya? Tentunya manusia tanpa Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Kristus telah menebus kita. Oleh karena itu, setiap manusia yang telah ditebus, yang menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Allah, tentunya kita harus mengkuduskan Kristus di hati kita. Nah, berjaga-jaga bagaimana penerapannya? Tentu kita harus bergaul karib dengan Dia, bergaul karib dengan firman-Nya. Setiap hari kita harus terus merenungkan firman supaya kita mengenal, supaya kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, kalau saudara sekalian hanya mendengar cerita dari orang lain, saudara hanya saudara tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita tidak bisa bertumbuh imannya. Iman percaya kita tidak akan pernah bertumbuh, sehingga kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan, sehingga kita akan terpikat oleh berbagai keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, itu di Yakobus 1. Jadi manusia akan terpikat oleh berbagai keinginannya yang nanti akan membuahkan dosa, ya, melahirkan dosa dan maut. Nah, untuk itu makanya firman Tuhan salah satu ini mengenai berjaga-jaga, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah senantiasa, daging lemah, roh penurut. Nah, oleh karena itu manusia yang mau terus hidup disempurnakan sampai kita semua serupa seperti Kristus, maka kita harus hidup oleh roh, karena Allah itu juga roh. Maka dengan kita hidup oleh roh, maka kita terus merenungkan firman Allah dan kita melakukannya di dalam kehidupan setiap harinya. Nah, jadi dengan hidup oleh roh, maka setiap kita itu mempersenjatai diri dengan firman Allah. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah berdoa. Berdoa itu sarana komunikasi kita untuk saling antara kita manusia dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita berdoa, sampaikan permohonan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita peka akan suara Tuhan. Nah, dengan demikian setiap kita berjalan setiap harinya kita melakukan kehendak Allah. Nah, yang ketiga itu adalah berpuasa. Berpuasa ini adalah dorongan dari diri kita sendiri untuk kita semakin peka akan suara Tuhan, untuk kita bisa mengalahkan kedagingan, mematikan kedagingan, dan kita bisa senantiasa hidup oleh roh, hidup di dalam firman-Nya. Nah, jadi kalau ketiga hal ini kita lakukan, itu merenungkan firman, berdoa, dan berpuasa, maka kita berjaga-jaga senantiasa. Niscaya apapun cobaan, karena iblis tidak akan pernah diam. Ketika kita mau hidup serupa seperti Kristus, iblis akan terus untuk mengganggu saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu berjaga-jagalah senantiasa. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, ya, iblis itu seperti singa yang mencari orang untuk ditelannya. Nah, untuk itu setiap kita saudara-saudara sekalian, termasuk saya juga, harus terus merenungkan firman, harus berdoa, harus berpuasa. Niscaya kita semua pada akhirnya kita taat sampai akhir sebagaimana Kristus taat. Salam dari kami, kiranya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Shalom.